Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon perlindungannya. Seraya memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala dan kita panjatkan puji syukur kepada para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sholihus sholihin insyaallah. Hari ini kita kembali ke acara Hobimu ya, acara regulernya North America, Muhammadiyah North America insyaallah. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Irfan Rosidi, salah satu engineer di Boeing. Insyaallah. Apa kabar Mas Irfan? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, gimana udara di sana? Alhamdulillah, udah lumayan hangat nih. Hari ini lumayan cerah nih. Hari ini lumayan cerah hari ya. Bisa ngadepin matahari nih sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberi kesehatan di sana. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai dengan yang ringan dulu pertanyaannya. Ini pertanyaannya mungkin banyak yang pengen tahu juga, Mas Irfan. Gimana sih? Pertama sebelum kita jalan-jalan ke Boeing dulu ya, kita pengen tahu latar belakang Mas Irfan nih. Gimana Mas Irfan pertama bisa diterima di Boeing? Apa pendidikannya bagaimana atau kesempatan untuk masuk itu bagaimana? Silakan Mas Irfan. Oke. Alhamdulillah. Jadi dulu sebelum saya di Boeing itu mungkin sebelumnya saya itu dulu kuliah di sini di Purdue University. Alhamdulillah ambil Aeronautic and Astronautic. Lulus tahun 96, kemudian sempat pulang ke Indonesia untuk kerja di IPTN kan. Di IPTN, nah itu ya sempat sampai 4 tahun, sampai tahun 2000. Nah tahun ya pas unfortunately gitu kan, lagi pas Kanda Krismon segala waktu itu kan, jadinya IPTN mengurangi banyak karyawannya. Tahun 98 ya Mas ya? Tahun 98 itu kan. Okay. Terus sempat dikurangi kan, dulu kan IPTN itu karyawannya berapa? 16.000 lah paling pas tingginya itu kan. Lagi itu kan sekarang tinggal 3.000-an lah. Banyak sekali yang kemana-mana lah, muter seluruh dunia yang dulu Pak Habibie didik untuk di IPTN itu banyak yang nyebar kemana-mana. Nah alhamdulillah pas waktu itu ya, tahun 2000 ada kesempatan ke sini, ya, akhirnya jadilah saya di sini sampai tahun 2000 sampai sekarang. Di Boeing ya Mas, tahun 2000 itu? Iya. Dulu di Purdue itu juga S1 apa S2 Mas? S1. S1. Ya. Oke, jadi di Indonesia sempat 4 tahun, setelah itu karena Krismon kembali ke Boeing. Itu Mas Irfan di reach out sama talent recruiter mereka atau Mas Irfan yang apply kesempatan? Tadinya ceritanya begini, ada di IPTN itu ada kayak program namanya istilahnya industrial training gitulah. Jadi kayak magang, jadi ada kerjasama antara IPTN dengan Boeing gitu. Jadi beberapa engineer yang dari IPTN dikirim ke sini untuk ya belajar lah gitu istilahnya. Nah waktu itu udah setahun, targetnya tadinya awalnya setahun gitu untuk kerja gitu kan. Terus ada rencana dari dulu Pak Ilham Habibie untuk bikin namanya design center. Jadi design center di IPTN gitu. Jadi kita ngambil kerjaan di sini, dari sini dibawa ke IPTN, dikerjakan dengan resources yang ada di IPTN gitu waktu itu. Nah, salah satunya untuk kan ada kayak yang on-site representatifnya gitulah. Kan kebanyakan kerjaannya struktur. Jadi saya waktu itu yang di struktur yang di sini. Jadi waktu itu, oke, kamu you can stay here. Nah, sambil nunggu itu jadinya program desain centernya di IPTN. Jadi kita lanjutin kerja di sini. Oke, ya saya siap aja di situ. Terus habis itu ternyata nggak jadi-jadi. Terus kemudian malah ada di IPTN dirumahkan, karyawannya dirumahkan, banyak yang dirumahkan kan. Termasuk ya saya karena mungkin udah dianggap udah lama nggak pulang, ya udah akhirnya terus aja di sini kerjanya. Jadi ada hikmahnya di Alhamdulillah jadinya begitu.
Alhamdulillah. Terus kita masuk nih ke apa kalau boleh Mas Irfan kasih sedikit gambaran. Boeing emang udah perusahaan legendary ya, udah puluhan tahun, sudah hampir hampir udah menjadi apa namanya trademark di mana-mana. Ketika orang bilang Boeing, mereka sudah tahu oh ini perusahaan high tech yang buat pesawat. Coba bisa nggak kira-kira Mas Irfan kasih sedikit gambaran sebenarnya apa aja sih lini bisnisnya Boeing itu selain pembuatan pesawat, dan kalau ada yang lain atau misalnya ada bidang yang lain mungkin kita ingin tahu juga lini bidang apa yang ada tersebut. Ya. Kalau secara umum Boeing itu jadi secara corporate Boeing itu besar sekali. Dari jumlah karyawannya itu sekarang ada 160.000 dari seluruh terdiri dari yang utama itu ada 4 bisnis unit. Yang pertama itu yang komersial. Komersial itu yang di Seattle ini. Ada juga yang military. Military itu pusatnya di St. Louis. Kemudian ada yang space. Space itu ada yang pertama di Southern California dan juga di operasionalnya di Florida juga ada, kan? Yang sport shuttle itu kan, dulu shuttle, sekarang jadi yang namanya United Launch Alliance itu kan, yang lagi mau bikin. Ya, kan sekarang karena Space Shuttle udah di-retired, ada 2 kan jadinya. Yang satu adalah SpaceX, itu yang untuk space, yang satunya lagi ya Boeing yang kontraktornya NASA yang sekarang untuk NASA itu, yang untuk program ke space itu. Selain itu kan juga kita juga bikin satelit juga kan, satelit untuk yang ya dijual itu ya. Tadinya ada beberapa yang launch sistem yang namanya Sea Launch. Sea Launch itu jadi kayak mau space launch tapi bukan dari misalnya kalau sekarang kan banyak kalau nggak di California, di Florida gitu kan. Nah itu kita bikin platform memodifikasi dari tadinya itu platform untuk offshore drilling, buat untuk launching roket ke space gitu. Tapi itu kayaknya waktu itu nggak terlalu benefit sama juga challenge-nya banyak sekali. Akhirnya ditinggalkan juga. Jadi sekarang fokusnya yaitu tadi yang 3 itu tadi, yang komersial, military sama space. Oke. Yang satelit enggak. Ada satu lagi sebenarnya untuk service. Ini baru lagi nih. Service customer service ya. Jadi service itu kan kalau dulu kan biasanya produksi pesawat misalnya yang komersial ini kan setelah produksi udah jadi yang sisanya misalnya untuk perawatan macam-macam itu lebih banyak diserahkan ke kayak orang lain lah, perusahaan lain. Nah, setelah beberapa tahun terakhir ini kita berpikir it's a big business over there to do on the service side gitu kan. Jadi Boeing mau capture itu juga gitu. Iya, saya ingat itu. Kalau Garuda itu biasa mereka ada Garuda Maintenance GMF, maintenance facility, Garuda maintenance facility. Yang itu juga dikomersialkan sama Garuda oleh untuk perusahaan-perusahaan lainnya yang pakai di Indonesia. Jadi ada sekarang kalau dari segi Boeing-nya sendiri kan misalnya ada problem dari defleet gitu kan, hanya kalau ada masalah itu karena Boeing punya tahu dalamnya, tahu jeroannya itu kan biasanya lebih gampang untuk problem solvingnya gitu lah. Betul. Jadi komersial yang main sekarang itu yang core bisnisnya itu buat komersial, space sama military ya Mas ya, sama sekarang service maintenance service-nya. Nah, kalau yang komersial itu maksudnya apa? Apakah kita menjual pesawat khusus untuk komersial use atau bagaimana? Apa maksudnya komersial di sini, Mas? Ya, jadi ya komersial pesawat memang awalnya bisnis utama itu adalah komersial itu ya pesawat komersial. Kalau yang sering disebutnya yang kayak 737, 747, 767, 777 itu yang komersial. Jadi pesawat komersial, pesawat penumpang lah gitu. Tetapi itu tidak menutup setelah kita jual gitu dimodifikasi untuk keperluan military. Kayak misalnya yang 767 yang sekarang yang banyak itu kan dipesan oleh Air Force untuk dijadikan tanker. Nah, jadi prosesnya itu jadi dari komersial kita buat pesawat udah penuh jadi full komersial, kayak dia commercially certified gitu kan. Tapi nanti dimodified gitu kan untuk dijadikan tanker.
Nah, yang untuk modifikasi itu yang ngerjain yang military side dari of the house gitulah gitu. Jadi yang komersial base-nya diambil terus dimodifikasi untuk keperluan militer. Itu sama juga mungkin kasusnya sama buat Air Force One ya. Jadi yang diambil komersial dimodify untuk Air Force One. That's one of the most recognizable ya. Nah, untuk tadi yang militer itu cuman untuk apa aja yang dipakai untuk pengangkutan troops atau tadi buat tanker? Itu bagaimana ininya prosesnya? Sama seperti pembuatan pesawat komersial. Ada grup lain yang memodify. Ya, kebanyakan kalau yang dimodifikasi ke militer gitu adalah dari commercial side itu udah keluar pabrik itu udah ya kayak barang komersial lah gitu, udah pesawat seperti pesawat lainnya gitu. Kalau mau diterbangkan secara komersial jadi gitu. Cuman biasanya nggak ada kursinya macam-macam gitu kan. Terus kita jual bisa lewat kita jual ke Air Force langsung atau bisa jual ke military side of the house gitu kan. Sama mereka dimodifikasi gitu. Terus untuk komersial ini sendiri Mas, apakah komponennya itu kan setahu saya kayak engine-nya itu kan ada yang buat Rolls-Royce atau GE Aviation atau Pratt & Whitney. Engine-nya apakah semuanya teknologi yang digunakan oleh komersial Boeing itu komponennya dibuat in-house ataukah akan ada teknologi dari company lain yang dipakai di assemble di pesawat tersebut? Nah, jadi kalau dari secara keseluruhan setelah pesawat itu biasanya ada tiga major sistem bagian yang besarnya gitu lah. Yang pertama airframe itu yang strukturnya lah gitu. Itu yang biasanya kita pegang yang dibuat oleh Boeing. Nah, setelah strukturnya badan-badannya lah gitulah yang buat Boeing. Nah, engine itu dibuat oleh perusahaan lain. Nah, sekarang itu yang besar kan ada kayak GE, ada Rolls-Royce gitu kan. Itu perusahaan spesial untuk engine. Itu sebenarnya ada cerita sendiri, ada saya sempat di GE Aviation 2 bulan. GE gitu kan ya. Ya, mereka yang buat itu sendiri. Terus ada lagi yang satu yang bagian besar juga namanya yang avioniknya. Avionik sistemnya kan itu biasanya dari luar juga. Jadi kita apalagi yang sekarang lagi yang pesawat yang terakhir ini lebih outsource-nya itu lebih banyak lagi. Dulu biasanya kayak sayap pesawat itu mesti yang buat Boeing sendiri in-house gitu kan. Tetapi itu body frame ya Mas, itu termasuk body frame ya? Iya, termasuk airframe kan itu sayap, body gitu kan ya. Itu kan semuanya tadi yang sebelum 787 itu semuanya dibuat in-house gitu. Nah, setelah pada 787 itu tadi kan pikirannya itu karena duitnya waktu itu pas lagi nggak ada di share gitu kayak cost sharing, profit share, ya semuanya di share. Cost sharing, profit sharingnya gitu. Termasuk bagi dari desainnya dari awalnya. Nah, itu kayak sayapnya seluruhnya itu dibuatnya di Jepang. Jadi heavy industry yang di Jepang, Kawasaki, Mitsubishi, Fuji heavy industry itu mereka ngerjain itu sayapnya. Bagian kokpitnya sekarang namanya perusahaannya di Spirit namanya yang di Wichita. Bagian dari fuselage-nya, badannya itu, gelondongannya itu dulu namanya perusahaan sendiri itu yang di Charleston. South Carolina ya. South Carolina. Ada wingtip-nya dibuat di Korea, ada bagian lagi yang dibuat di Italia, gitu kan. Nah, itu tapi yang di Charleston itu waktu itu ada ya masalah lah gitu, banyak masalahnya. Terus akhirnya kan perusahaan itu akhirnya dibeli sama Boeing. Makanya jadilah punya Boeing, jadi punya di subsidiarinya in-house lagi lah, di in-source lagi, bukan di outsource, di in-source lagi. Jadi punyanya Boeing malah jadi satu assembly line sendiri di Charleston gitu. Jadi supply chain-nya jadi complicated ya karena dipecah-pecah. Tapi Mas Irfan bilang dibagi di 3, ada avionik, ada airframe sama engine gitu ya. Apa itu avionik Mas? Itu bagian cockpitnya atau bagian navigasinya atau gimana? Ya itu avionik ya banyak semua elektronik sistemnya gitu kan, yang ada di cockpit itu kayak misalnya sistemnya Collins sendiri kan, misalnya ada
elektronik lah, elektronik sistemnya ya, Asik. navigasi apa semuanya termasuk juga yang peralatan yang ada di kayak entertainment system segala itu kan biasanya ada juga termasuk itu juga. Terus biasanya kita tinggal ya kalau istilahnya yang dari 787 itu dulu kita nyebutnya apa ya? Large System Integrator gitu ya. Jadi Boeing lebih fungsinya di integratornya gitu lah. Dari semua yang ada supplier-supplier itu kita jadi integratornya. Asik. Asik. Nah, terus kan kita banyak baca berita nih Mas, kalau order itu bisa sampai bertahun-tahun. Sebenarnya untuk dapat apa dari awal pesawat itu di assembly sampai keluar hangar itu berapa lama proses pembuatannya kira-kira? Oh, oke. Assembly-nya. Ya. Jadi kalau yang model lamanya dulu bisa dalam sebulanan gitu ya kayak kira dari assembly. Kalau yang dari yang model yang masih lama itu bisa berbulan-bulan gitu. Jadi karena dari part kecil-kecilnya termasuk in-house semuanya. Nah, terakhir ini yang 787 ini jadi idenya itu dibuat kayak mungkin semuanya teman-teman punya pernah main Lego. Nah, ini idenya kayak gitu. Jadi semua kayak misalnya kokpitnya yang buat kan dari Wichita. Wichita itu udah semuanya udah Spirit, ya? Semua sistem jeroannya itu udah ada di sini, udah waktu lalu diterbangkan ke sini, semua wiringnya udah ada semuanya. Nah, yang sayapnya dari Jepang itu semua sistem yang ada di dalamnya itu udah ada semuanya, ini terbangkan ke sini ke Everett misalnya. Yang di fuselage-nya juga sama semuanya, ada sistemnya semuanya, kabelnya di sini diterbangkan ke Everett. Nanti assembly-nya itu di Everett itu cuma 3 hari. Oh, jadi 3 hari keluar gitu. Ya. Kalau yang agak yang lebih lagi, yang 737 itu yang agak lebih lama lagi. Tapi sebenarnya itu udah very efficient gitu. Dulu berapa bulan, sekarang jadi yang kalau yang 737 itu 9 hari. Tapi itu kan dari kalau 737 itu agak beda dikit. Dulu Wichita itu kan termasuk bagian dari Boeing sendiri. Nah, tahun berapa ya waktu itu? Itu kita divestitude, jadi kita jual gitu. Karena mungkin pekerjaannya berkurang, sementara kapasitasnya lebih banyak, dengan dijual jadi perusahaan sendiri, dia bisa mengambil istilahnya apa? Pekerjaan yang banyak gitu. Lebih banyak jadi nggak cuma jadi suppliernya Boeing aja. Jadi sebenarnya Wichita itu sekarang jadi suppliernya Airbus juga jadinya. Jadi nah, itu yang kalau yang 737 tadi, balik lagi ke yang 737 tadi, itu dari Wichita itu udah jadi satu badan, satu gelondongan itu udah jadi dibawa ke Renton, di assembly itu naik kereta api. Jadi Pak ini tinggal ditambahi isi, tapi masih cuma gelondongan aja, jeroannya masih kosong, masih di staffingnya, wiring macam-macamnya masih dikerjainnya di Renton. Nah itu semuanya itu jadi kalau yang 737 itu 9 hari. 9 hari. Ya. Itu sama kasusnya misalnya ada sebuah maskapai penerbangan luar negeri yang beli Boeing dalam jumlah besar. Apakah assembly-nya di negara pembeli atau assembly-nya tetap di US? Itu bagaimana? Ya, untuk selama ini assembly semuanya dilakukan di US. Jadi yang di Boeing, sebelum ada Charleston itu kita punya 2 assembly line. Satu di Renton, yang kedua di Everett. Yang Renton itu khusus untuk 737. Renton, Everett, Seattle. Renton, Washington, ya di dekatnya Seattle ya. Iya. Itu yang single aisle, jadi istilahnya single aisle. Yang Everett itu yang twin aisle, yang wide body lah ya di Everett. Nah, setelah waktu itu ada Charleston, jadinya jadi 3 assembly line. Di Charleston itu yang ketiga. Itu untuk assembly line-nya 787. Nah, semuanya assembly line-nya semuanya di sini. Jadi gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya kalau ada yang beli banyak di luar, yang terakhir yang di luar itu yang ada cuman ada di Cina. Cina itu dia bukan assembly line, tapi lebih ke finishingnya, final finishing, interiornya macam-macam itu dikerjainnya di sana. Jadi
semua assembly line tetap di sini, terbangkan ke Mhm. sana, finishingnya di sana ada itu. Oke, finishingnya di sana gitu Ya. ya. Oke. I Nah, itu kan see. tergantung semuanya kayak negosiasi aja, negosiasi antara yang beli sama Boeing-nya gitu. Ya. Wow. Jadi emang perusahaan sangat besar. Nah, sekarang saya penasaran ini. Kira-kira ada nggak pengalaman menarik, Mas Irfan, selama hampir 12 tahun di Boeing? Pengalaman pribadi yang menarik bekerja di perusahaan legendary seperti Boeing ini. Pengalaman menarik, ya sebenarnya ya dari kayak yang suka saya sering bandingkan kalau sama yang waktu dulu bekerja di Indonesia sama di sini, seringkali beda, ya apa istilahnya, beda culture. Kalau dulu istilahnya yang sering saya dengar itu di PTN itu kayak apa istilahnya, sing tuku ra teko-teko, sing teko ra tuku-tuku gitu kan. Jadi kayaknya yang jual itu ya Pak Habibie aja, jadi lebih banyak ke connection dari Pak Habibie jual. Susah aja lah kayaknya. Setahun bisa jual beberapa aja itu udah lumayan lah gitu, bisa dikatakan sukses lah katanya. Right. Kita di sini ngelihat ya itu tadi, kalau yang 737 itu tadi kita produksi sebelum COVID kemarin itu 52 pesawat tiap bulan. Sebulan 53 pesawat. Wah. 52 pesawat. Waktu itu kita lagi mau berencana untuk naikkan lagi sampai 60. Tapi ya karena ada COVID ini ya kita slam break aja. Jadi dikurangi banyak. Jadi sekarang yang jadi itu yang per paling bulan, tinggi, Mas. Itu per bulan. Iya, 52 per bulan ya. Jadi total kita paling pernah waktu itu yang terakhir itu 1000 pesawat setahun. Tapi mengapa itu pembelian bisa sampai inden bertahun-tahun? Misalnya belinya sekarang mungkin delivery-nya 2025 itu kok begitu panjang indennya? Ya. Jadi yang 737 itu sekarang kita punya backlog 4.000 pesawat. Jadi kalau sana 1.000 sebulan, bahasa 4 bulan selesai kan ya? 1.000 per tahun. Oh, per tahun 4 tahun selesai. Ya, 52 per bulan. Yang iya. Jadi 600 kan ya, yang kalau yang 737-nya 300 kan ada yang produksi yang tempat lain-lain juga gitu. Ya. Panjang indennya. Jadi kalau misalnya Mas Jimmy punya duit sekarang, kalau pengen beli pesawat yang itu, ya itu tadi nunggu 7 tahun lah gitu. Ya kecuali kalau misalnya ada yang orang udah beli pesen lama gitu kan, terus pas sudah jadi dia bilang oke, saya nggak jadi, biasanya ada kan kita cari pembeli lainnya gitu lah, ada yang mau bisa aja lah pas kayak gitu. Oke. Terus ini Mas, pertanyaan yang mungkin para Iwafillah juga pada penasaran. Bener nggak sih kalau di crack teorinya Pak Habibie itu dipakai sampai sekarang di wingnya Boeing? Oke, soal crack, sebenarnya cracknya kebetulan saya sendiri bekerjanya di situ, di field itu gitu ya. Crack, yang namanya crack itu sebenarnya ya teorinya banyak sekali di macam-macam gitu kan ya, istilahnya ada dari, kalau sekarang pakainya durability, jadi bagaimana kalau misalnya contoh gampangnya, jadi kalau saya sering menggambarkannya itu kalau misalnya ada satu kawat gitu kan, kalau kita bengkokin sekali aja nggak akan patah, tapi kalau berulang dibengkokin gitu naik turun akan patah gitu. Nah, sama juga dengan kayak sayap pesawat terbang gitu kan. Pesawat terbang itu pas terbang dia akan naik ke atas gitu kan, sayapnya bengkok ke atas. Terus setelah turun dia akan ke bawah gitu. Kan itu kayak kalau istilah bahasa Jawanya itu diengkok-engkok lah gitu. Lekuk-lekuk ya. Nah, itu kan tadi namanya kelelahan gitu. Nah, memang ada itu perambat. Nanti setelah itu akan ada kereta. Nah, kerjaan saya itu biasanya lebih ke itu, dari istilahnya namanya dari prosesnya, kan dalam membuat pesawat itu banyak komponen yang kita sambung jadi satu lah. Istilahnya bagaimana ada 2 pelat, kita lubangi, kita isi dengan baut. Nah, semua itu bagaimana kita melubanginya, bagaimana berapa toleransinya dalam melubangi itu, lalu baut apa yang kita masukin, seberapa kuat kita
kayaknya Apa tighten the nuts gitulah itunya. Itu semuanya akan mempengaruhi umur dari pesawat, umur dari struktur itu gitu. Betul. Dan toleransinya kecil sih dari bagaimana dari yang namanya kalau kita mungkin kalau toleransi ngelubangi itu jadi cuma satu tahun kalau 1/20 tebal kertas gitulah gitu. Bagaimana toleransi gitu. Itu sangat mempengaruhi semua. Jadi itu semuanya harus dikontrol dan dari situ kita akan bisa tahu make sure that everything will last to the design of the airplane. Kalau kita didesain selama 20 tahun without any major problem lah gitu. Kalau tracking, ya. Ada dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kira-kira desain pesawat bagaimana yang akan muncul, Mas Irfan? Apakah ada pesawat yang menggunakan fusion nuklir, jadi nggak perlu lagi ngisi bensin, atau memang badan pesawat tersebut bisa dibuat dari fiberglass yang sangat ringan sehingga lebih bagaimana? Kira-kira apa prediksi ke depannya dunia penerbangan ini? Ya, memang dunia pesawat terbang ini sudah evolve banyak sekali. Kalau kita mulai dari zaman Boeing lahir dulu yang jadi udah 100 tahun Boeing itu 100 tahun lebih perusahaan Boeing Company ini ada gitu kan. Dulu mulai dari pembuatan dari kayu, kemudian dari metal, aluminium, kan, terus Jet Age gitu kan dari tahun 60-an Jet Age sampai sekarang. Nah, yang terakhir ini kita pakai yang namanya komposit, yang 787 tadi itu komposit. Komposit itu kalau gampangannya itu kayak plastic airplane. Orang kan yang nyebutnya memang itu it's a plastic airplane. Cuman jadi kayak jadi kita bisa istilahnya tailor untuk bagaimana kekuatan itu kita buat sehingga untuk sebenarnya asal kita tahu pembebanannya, kita bisa mendesain materialnya supaya bisa tahan, untuk bisa kuat untuk to handle that load gitulah. Ya. Jadi kita desain untuk sayap itu kan biasanya cuma untuk naik turun aja gitu. Ada bagian khusus yang untuk handle naik turun, ada torsinya segala, ada bendingnya, ada axial loadnya gitu. Nah, jadi ada dikhususkan bagian part-part tertentu yang untuk handle tiap load itu sendiri gitu. Nah dari situ jadi kita bisa buat ringan, namanya pakai komposit itu bisa lebih kuat tapi lebih ringan. Nah itu salah satu yang efisiensinya yang kita dapat dari yang 787 itu tadi. Cuman kadang kalau kita istilahnya apa ya? Skill-nya itu kadang orang bilang yang scale up itu lebih gampang, tapi lebih susah scale up-nya. Kalau ke bagian yang lebih gede itu lebih susah. Tapi ada hal-hal tertentu, ada minimumnya. Ketika itu tidak bisa dicapai, optimalisasinya itu nggak bisa. Karena ya, masalahnya sih banyak sekali juga. Kita pengen pakai yang kayak gitu ini untuk yang kan. Gampangnya kalau sekarang ini kan yang 737 ya. 737 itu sebenarnya udah desain lama. Pesawatnya itu pesawat desain awalnya itu tahun 60-an, 65. Jadi udah berapa ini? Udah 60 tahun ya. Ya, sekitar hampir 60 tahun, udah 50 tahun lebih. Tapi memang kita upgrade terus semuanya kan. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa gitu. Kayak misalnya ukuran landing gear-nya, tingginya landing gear-nya itu kan yang membuat besarnya engine-nya itu terbatas. Kalau lihat yang di pesawat terbang kalau lagi di airport itu biasanya we expect that engine-nya itu bentuknya bulat kan. Nah, itu kalau 737 itu nggak bulat, bawahnya dia agak lonjong dikit ya. Bukan flat lah gitu, flat. Iya. Nah itu karena limitation itu kan ada ground clearance limitation itu
karena landing gear-nya terbatas, itu desain lama, jadi nggak bisa kita update lagi. Jadi ya kita have to work within that limitation. Nah, mungkin untuk yang kedepannya, it's one of the big challenge untuk pesawat ke depan gitu kan. Untuk mengganti bagaimana bisa mencari penggantinya yang 737. Challenge-nya banyak sekali. Salah satunya misalnya mungkin kita bisa membuat yang bisa seperti itu, cuman di production sistemnya itu challenge-nya besar sekali. Karena bagaimana kita membuat pesawat yang seperti itu dengan 60 pesawat per bulan gitu tadi itu. Iya. Itu challenge-nya besar. Kalau production sistemnya nggak akan bisa. Bagaimana buat ovennya yang segede itu yang bisa produksi sebanyak itulah. Jadi material tadi Mas itu pasti highly classified ya Mas ya, metalurginya itu yang itu biasanya di-sharing dengan manufacturer lain atau yang buat itu internally, buat apa tadinya itu material yang ringan dan efisien itu. Ya itu salah satu yang awalnya memang internal gitu kan. Tapi ketika kita harus sharing ya sekarang yang jelas kayak production-nya wing-nya 787 itu kan dibuatnya di Jepang. Ya kita sharing aja. Ya istilahnya proprietary agreement-nya ada lah gitu. Oke, kamu buat itu, ini saya share datanya kayak gini, kamu cara buatnya kayak gini, tapi ada agreement-nya begini-begini. Pasti ada lah. Ada lah. Nah, terus ada kemungkinan nggak Mas, ke depan itu 5 tahun ke datang ada pesawat yang bisa terbang 10.000 mile non-stop? Atau 15.000 mile non-stop, jadi nggak perlu lagi stop over di sini, refuel, berangkat lagi. Ada nggak kira-kira ada kemungkinan ke sana nggak? Oke. Sekarang itu sebenarnya gini. Sebenarnya sekarang juga ada itu pesawat itu. Kalau ya misalnya, jadi konteks beberapa tahun terakhir itu mungkin dari tahun 2000-an lah. Jadi masalahnya kan makin banyak penumpang yang ingin terbang. Untuk kemana-mana ya, traveling publiknya makin banyak itu. Sementara airportnya terbatas gitu kan. Orang kan misalnya kayak misalnya LAX, Los Angeles atau yang Heathrow gitu kan yang di UK atau Atlanta lah sekarang yang tingkat Mas Arif. Atlanta itu termasuk yang paling busy kan di US itu. Kalau mau terbang sana mau nambah frekuensi itu akan susah. Nah, orang berpikir bagaimana membuat solusinya. Solusinya, jadi Airbus came up with, jadi our across the pond, istilahnya apa, yang saingan yang across the pond, across the Pacific, yang di Airbus, yang di Eropa ya. Mereka come up with, buat pesawat yang lebih gede, yang bisa ngangkat, kalau dulu kan yang 747 itu yang paling gede di sini, itu ngangkut 400 penumpang. Nah, itu yang Airbus dengan kalau mau dibuat ekonomi semuanya dia bisa ngangkut 800 orang. Tapi biasanya orang ya kalau mau dibuat three classes configuration biasanya cuma 550. Itu udah beroperasi itu yang nggak pernah, ya itu seperti lumba-lumba itu depannya ya. Bukan, yang ini bukan. Yang full. Kalau mungkin yang pernah namanya naik 380 itu kan yang Emirates yang punya paling banyak itu. Oke. Ya, itu double decker dari depan sampai belakang gitu. Ya. Nah, itu mereka come up with itu. Cuman masalahnya pesawat itu tidak bisa mendarat di mana aja. Iya, terbesar. Nah, jadi karena besar. Jadi istilahnya apa ya? Hub and spoke gitu. Jadi pesawat yang gede ini terbang dari airport yang besar aja lah. Narita, Changi, LAX, yang New York gitu kan, yang besar-besar. Nanti yang pesawatnya yang kecil-kecil jadi kayak feedernya untuk membawa penumpang ke situ. Boeing punya solusi lain. Gitu. Kita buat pesawatnya yang lebih kecil, cuman dia long range, bisa terbang kemana aja. Any 2 point in the world, you can connect it with that airplane. Itu berapa orang jumlah penumpangnya yang bisa dibangun? Cuman jadi kita kita desain pesawatnya lebih kecil untuk sekitar 250 penumpang. 250 penumpang tapi bisa connect any 2 place in the world. Nah, itu yang dipakai itu kayaknya misalnya Singapore Airlines. Sekarang itu kalanya yang sekitar yang paling lama itu flight itu sekitar 18 jam kalau nggak salah. Yang the longest flight.
Cuman kadang masalahnya kalau ya. Tapi pokoknya intinya desainnya dengan pesawat yang lebih kecil, you can fly it into like what you call it, secondary airport. Kalau misalnya saya dari Regional Seattle, level, yeah. saya mau dari Seattle mau ke Jakarta. Kalau saya bisa langsung terbang dari Seattle ke Jakarta, kenapa saya harus mampir ke Singapura dulu? Betul. Ya, itu kan konteksnya begitu. Jadi Singapura A380 nggak bisa terbang ke Jakarta sekarang karena terlalu besar gitu kan. Infrastrukturnya nggak tidak memenuhi syarat untuk diterbangi 380 itu. Tapi dengan 787 semuanya bisa ke situ. Gitu. Jadi udah ada sebenarnya Mas, ya udah ada yang bisa one sekarang shot. Sekarang any 2 point in the world you can connect it with it. Sekarang cuman kadangnya masalahnya kadang suka yang jadi isu sebagai airliner, how can you make it profitable? Betul. Nah, betul. You can connect 2 point with the airplane, but can you make it profitable? Ya, biasanya yang dari hub yang dari LAX ke Australia, yang ke Melbourne, yang banyak orangnya bisa full shot-nya biasanya, betul. Nah, tadi Mas Irfan sempat touching masalah Airbus. Kira-kira siapa lagi selain Airbus itu kompetitornya Boeing? Sekarang ini jadi yang untuk pesawat yang wide body yang di atas 150 penumpang, itu cuma dua perusahaan ini, ya apa? Jadi Boeing sama Airbus dua ini. Nah, yang lainnya lagi, yang mulai sebenarnya yang nomor 3 itu ada yang lebih perusahaan lain lagi. Ada Bombardier, dulu ada Bombardier yang punya Canada ya? Sama Embraer. Jadi selama ini mereka mereka itu lebih fokus ke yang namanya regional jet. Jadi di bawah 100 penumpang. Nah, tapi kemarin kayak Bombardier itu udah mulai masuk ke yang di atas 100. Jadi mereka bikin pesawat baru yang antara 100 sampai 150 penumpang. Mereka mulai masuk yang, nah itu kan sekarang yang bisa dikatakan saingannya 737. 737 yang tadi yang Boeing produksi 52 pesawat per bulan itu tadi kan. Yang kayak kacang lah. Itu kayak misalnya mereka nyebutkannya workhorse of the airliner lah gitu. Mereka mulai itu, cuman kemarin pas Bombardier itu mereka ada masalah dan akhirnya kayak perlu support dana macam-macam yang kan. Akhirnya mereka yang desainnya yang itu yang mereka nyebutnya C-series gitu kan, dijual ke Airbus. Jadi desainnya pesawat itu dijual ke Airbus, Airbus memasarkannya jadi Airbus A220 gitu. Jadi sekarang jadi produksinya jadi banyaknya Airbus. Tapi Airbus ini konsorsium ya? Konsorsium ya 4 negara ya. 4 negara, oke. Ya. Terus yang lain lagi sebenarnya Cina juga mulai merambah itu. Yang pesawat yang gede ini, yang antara 100 sampai 200 penumpang itu. C919 gitu. Tapi mereka sekarang itu udah ada pesawatnya, cuman belum produksi massal gitu lah. Masih mau sertifikasi lah istilahnya gitu. Produksinya. Terus ada lagi di Rusia itu juga ada produksinya. Cuman yang belum laku lah gitu di pasarnya. Yang sekarang ya dominannya masih Boeing sama Airbus itu. Masih mendominasi ya Airbus sama Boeing. Dulu. Jadi kalau ini in the hindsight itu kan Pak Habibie udah punya visi seperti itu sebenarnya. N2130. Itu dulu kalau jadi itu paling gede itu. Yang apa? Ya saingannya Boeing yang ini masuk sebelum yang lain-lainnya. I think kalau jadi Habibie is about to challenge the two big guy in the market gitu. Makanya di shutdown sama IMF ya. That's probably what it is. Ya. Terus Mas Irfan, ini kan namanya ini unik, ini namanya Boeing gitu kan ya. Boeing gitu. Pronunciation-nya yang benar gimana? Boeing or Boeing? Yeah. Where the names come from? Where does it come from? That's a good interesting question. Kemarin waktu Mas Arief itu minta foto saya, tolong dikirimin foto itu yang kalau ada yang backgroundnya yang
ada produknya tentang Boeing lah gitu. Eh, Saya mikir-mikir, saya itu udah setahun ini kan udah nggak ke kantor juga, udah lama sekali nggak foto-foto lah. Nah saya mikir apa ya yang oke, makanya saya kemarin ada foto apa ini pakai belangkon itu. Dulu ada pernah konon ceritanya Boeing itu ada turunan orang Jawa. Kalau kata dulu waktu Pak Cahyadi ke sini ajak turis itu, Boeing itu karena dulu lahirnya Rebo Paing, jadi dinamai Boeing gitu. That's the joke of it. Ya, jadi ceritanya Boeing itu dari nama pendiri perusahaannya William Boeing, Bill Boeing. Nah itu aslinya itu. Jadi nama-nama pendirinya ya. Itu tapi sudah. Oke. Nah terus ini mungkin apa? Ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang anaknya mau menjadi apa namanya aerospace engineer segala macam. Nah gimana ada trik atau kiat-kiat dari Mas Rasidi buat mungkin ada yang putra putrinya ingin berkecimpung di dunia apa aeronautic engineering atau gimana bisa memulainya atau sekolahnya bagaimana di Indonesia atau di sini bagaimana mendapatkan sekolahnya, bisa sharing ke publik kalian? Kalau sebenarnya dari industri pesawat terbang itu di Boeing itu istilahnya apa ya? Hampir semua field engineering dipakai semuanya. Enggak cuma engineering, science juga dipakai. Kita pakai semuanya. Dari IT juga ada, dari struktur ada, dari chemical ada, material ada, material science ada. Kalau yang jelas kalau memang mau spesifik kan yang di pesawat itu ada istilahnya namanya empat jurusan lah yang paling utama itu, misalnya yang aerodinamik itu lebih kayak ya yang mungkin yang lebih spesifik ke airplane kan, tapi sebenarnya ilmunya juga dipakai di tempat lain juga, kayak misalnya bahkan kayak misalnya kalau sekarang orang pada seneng naik sepeda, desain sepeda itu pakai aerodinamik, aerodinamiknya kan ada juga di situ, ilmunya dari pesawat yang dipakai di situ juga. Orang desain pesawat mobil ada aerodinamiknya dipakai juga di situ, aerodinamik itu. Jadi aerodinamik, yang kedua itu propulsion itu yang tadi soal membuat engine-nya segala macam itu. Yang ketiga itu struktur itu, saya di strukturnya itu bagaimana membuat struktur yang jadi kalau orang membandingkannya mungkin katakanlah struktur di pesawat, katakanlah kalau kita bandingkan dengan civil engineering, orang sipil gitu. Kalau saya mau buat jembatan yang kuat, tambahin aja, misalnya kuatin besinya, tambahin semennya aja, nggak masalah, ya kan? Cuman kalau dalam pesawat kita membuat struktur terlalu kuat itu nggak bagus. Kalau kita tambahin terlalu rigid ya, bukan lebih ke istilahnya apa? Ekonomi. Kalau kita menambahkan setiap every pound, setiap kilogram barang, exactly, it's count. Setiap kilogram misalnya metal yang ada di pesawat yang harusnya tidak perlu di situ, the airliner, jadi perusahaan pesawat terbang itu harus membawanya selama dia seumur pesawat itu 20 tahun dibawa terus itu kan. Itu enggak gratis itu. Setiap kilogram it means more fuel to burn. It means that enggak harusnya bisa untuk ngangkut pesawat, ngangkut penumpang atau ngangkut barangnya penumpang, dia harus ngangkut itu. Nah, jadi cara tujuannya itu, satu keunikan dari desain pesawat terbang itu adalah not too heavy, but not too terlalu kuat juga nggak baik, kalau nggak kuat jelas nggak baik ya, karena itu akan berimplikasinya ke safety kan ya. Right. Tapi terlalu kuat juga nggak baik karena itu implikasinya ke ekonomi. Biasanya ya itu tadi dua itu antara safety sama ekonomi itu sering kali jadi dua requirement yang compete each other. Ya. Right. Itu. Terus yang ketiga tadi yang tiga yang aerodinamik, struktur, propulsion, yang satu lagi adalah control, dynamic and control. Itu juga penting juga. Itu avioniknya ya, yang avionik, dan dia juga ya antara avionik dan juga kombinasi dengan orang aerodinamik juga kan.
bagaimana bisa membuat kontrol yang bagus lah, mengkontrol pesawat terbang itu, bagaimana kita mendesain supaya pesawat terbang itu stabil. Mungkin kalau ada pesawat, oke, ketika mendesain pesawat tempur sama mendesain pesawat komersial itu akan beda. Kadang kalau yang pesawat tempur itu justru karena pilotnya bagus, less stable untuk pesawat tempur itu lebih bagus. Jadi lebih istilahnya apa ya? Kemampuan pilotnya yang lebih berfungsi di situ, ya, berperan. Nah, kalau untuk komersial biasanya yang apalagi yang modern itu komputernya yang jalanin. Ada istilahnya kalau flying by wire itu. In a way that way. Kalau yang kayak pilot-pilot yang lama dulu yang masih banyak manualnya, jadi pilotnya itu flying the airplane. The pilot flying the airplane. Yang sekarang itu istilahnya orang mengatakannya the pilot operate the airplane. Jadi tinggal kita programkan aja, diprogram komputer, the computer fly the airplane. You operate the computer to fly the airplane. Right. Cuman kadang yang sekarang itu lebih banyak kayak yang jadi kerjaan pilot itu kan cuma lebih ke pas take off sama landing aja. Setelah take off udah sampai cruise, autopilot jalan sendiri. Ini menarik. Ini menarik karena patternnya sama, semuanya automation ujung-ujungnya, Mas ya. Betul. Jadi ya sama di dunia information technology juga sama, itu automation itu sehingga semuanya lebih efisien. Nah, kedepannya bagaimana kalau semuanya udah diatur sama komputer ini, fungsi pilot itu akan berkurang secara natural kan ya? Apakah ini profesi yang ke depan akan hilang? It's possibility, but I think kalau sekarang ini, I think the flying public belum not ready yet. Mungkin secara teknologi sebenarnya kita udah pakai. Kayak misalnya kayak yang mungkin yang di militer udah banyak. Iya. Drone itu udah banyak terbang. Jadi pilotnya di somewhere in the desert over there, terbangnya mungkin bisa di overseas, bisa di Middle East, bisa di mana-mana gitu. Cuman kalau kita misalnya terbang, bayangkan aja Mas Jimmy di pesawat terbang, ini pilotnya, saya kerjanya lagi di rumah, kira-kira gimana nanti? Mungkin kayak gitu aja. Jadi mungkin flying publicnya itu yang belum siap aja. Tapi that's highly possible ya nanti ke depannya ya. Possible. I think orang nanti mungkin akan lebih adjust. Kalau mungkin gampangnya dulu itu kalau yang pesawat lama, orang yang di kokpit itu pesawat terbang yang operator yang di kokpit itu pilotnya adalah ada 3 orang. Dulu ada misalnya pilot, co-pilot sama yang misalnya ada navigatornya, ada sendiri, ada sama mekaniknya di sini yang kadang suka 4. Tapi sekarang 2 orang udah bisa. Yang lain-lainnya udah dikerjain oleh komputer dan pilotnya tinggal memonitor aja. Semakin reduce saja. Kemudian yang mungkin sekarang kalau bisa, kalau mau sebenarnya banyak sekali airliner yang pengennya kenapa perlu 2 orang di kokpit, 1 orang aja sudah cukup gitu. Cuman kadang orang bilang kalau orang dari sisi regulatorinya sama dari segi flying publicnya, kalau ada apa-apa dengan yang 1 orang ini gimana gitu. Harus take over sama dari darat ya. Ya. Ada. Baiklah, jadi redundancy-nya itu di mana-mana ada. Iya, betul. Ini kita ada sekitar 10 menit. Saya buka ke partisipan. Kalau ada yang mau bertanya langsung ke Mas Irfan, kira-kira tentang topik kita hari ini adalah jalan-jalan ke Boeing. Jadi kalau ada pertanyaan sekitar Boeing atau sekitar tentang pesawat, kita ada narasumber yang mumpuni di sini. Jadi silakan bisa langsung ketik pertanyaannya atau langsung bicara, nggak apa-apa. Monggo. Coba kita lihat ini siapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Irfan. Kebetulan kami tinggal di Arizona dan suami saya punya ENP license. Dia kerja di private jet gitu. Tadinya mekanik, tapi sekarang di upper management gitu. Kalau boleh tahu ini Pak,
ngomong-ngomong, kira-kira di Boeing gitu ya, lagi hiring apa maksudnya ANP license gitu bisa dimasuk di Boeing apa enggak gitu sih? Thank you. Makasih. Oke. Monggo Mas Irfan. Ya, kalau yang setahu saya semua kalau ada opening sekarang semuanya dilakukan lewat satu portal itu di Boeing, di websitenya Boeing, boeing.com, www.boeing.com. Ada employment di situ. Kalau soal hiringnya apa enggak, I'm not so sure. Sekarang ya mungkin karena sekarang kasusnya lagi down. Tapi jadi setahun kemarin itu Iya, ada layoff ya kemarin ya. setahun kemarin itu kita ngurangi 20 ribu ribuan. karyawan gitu kan. Ya karena kemarin karena COVID itu kita sebenarnya ada dua kasus sebenarnya. Sebelum COVID itu kita katakan yang pesawat 737 itu kan kita grounded ya, di-grounded karena kasus yang pesawat jatuh yang Lion Air di Jakarta itu sama yang di satu lagi. Karena itu di-grounded. Jadi kita kayak semua produksi masih jalan, cuman sampai belum bisa delivery. Sekarang baru mulai lagi untuk delivery, dan karena itu kita lagi mengurangi banyak karyawan tahun kemarin. Tapi kayaknya sekarang ini situasinya kalau saya melihatnya istilahnya apa ya? Udah at the bottom of it gitulah. Kita udah mulai balik lagi, udah mau balik naik lagi untuk recovery lah gitu. Jadi pesawatnya kita udah delivery, udah jalan lagi. I think we will have more hiring coming up insyaallah. Insyaallah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nana Firman. Uni Nana nanya, Pak Irfan, kalau pesawat yang hilang di udara itu apakah mungkin bisa di tracing? Oke, maksudnya pesawat hilang di udara? Mungkin tiba-tiba hilang kayak apa, habis take off hilang gitu, ya. Mungkin udara segala macam. Apa bisa di tracing di mana jatuhnya segala macam, pinpoint exactly itu bisa? Sebenarnya ya, kalau dari segi teknologinya itu adalah sesuatu yang memungkinkan. Mungkin kayaknya kasus yang paling misalnya kontroversial lah, karena yang itu yang Malaysian Airlines itu kan yang MH17 itu yang MH17 atau MH270 yang ditembak sama yang MH17 yang ditembak, yang ini itu yang di Eropa kan, itu yang di Ukraine. Yang ini yang di Malaysia. Oh, yang di Malaysia terakhir ya. Malaysia itu kan belum ketemu itu. Nah, tapi secara waktu itu kan sebenarnya ada di engine sistemnya gitu, ada sistem yang untuk linknya ke satelit, terus ada yang pinging terus gitu kan. Teknologinya ada, cuman kadang it's a balance between what required and what cost it is. Economically is it, because kalau misalnya cuman melakukan aja bisa, tapi it at a cost, right? Somebody has to pay for it. Exactly. Kadang airline-nya, kenapa saya harus bayar itu? Secara teknologinya ada mungkin. Kalau meledak aja gitu. Kadang kan ya what do you get from it? Kan mereka kan kalau itu nggak di-required sama airliner-nya, sama regulatornya, regulationnya nggak required, biasanya mereka nggak akan melakukannya. Gitu. Dari segi regulation juga kalau merequire itu kan juga ada memang antara safety sama ekonomi itu kan kadang di situ. Yeah. Tapi kalau memang itu sesuatu yang required, yang memang katakanlah secara sangat kritikal gitu kan, secara safety-nya sangat kritikal dan mungkin sering terjadi, regulatornya mesti akan bilang gitu, hey, you have to do it gitu. Kayak yang terakhir misalnya yang 737 MAX itu kan ada indikator kalau misalnya ada malfunction dari sensornya gitu kan, harus ada indikator di kokpit. Nah, itu tadinya kan itu suatu option, sekarang dibuat jadi mandatory, harus ada karena memang itu perlu gitu ya itu. Tapi sorry Pak Irfan, tapi setelah kasus Malaysian Airlines itu nggak ada yang regulator yang merequire ya? Belum ada. Ya itu tadi, karena saya lebih banyak secara teknologi itu bisa dilakukan. Jadi kayak misalnya kan sekarang kayak namanya
yang sering kita dengar namanya black box itu kan rekaman dari kokpit, ada 2 biji kan, namanya cockpit voice recorder sama flight data recorder. Oh, itu sebenarnya kan datanya disimpannya di lokal di dalam pesawat itu. Sebenarnya kalau mau airlinernya itu bisa beli servisnya, kirim ke satelit, lalu di store di somewhere in their server, it's doable. Why not? But Ini ada pertanyaan berikutnya, Mas. Berapa banyak sekarang orang Indonesia yang bekerja di Boeing? Oke. Kalau yang saya kenal yang kita ada kan yang internal itu ada kayak mailing list lah gitu. Ada sekitar 100-an lebih lah yang orang Indonesianya gitu. Ya, yang di Pucat Sanjeli yang saya sering ketemu ya mungkin sekitar 20-an orang. Itu IPTN semua, Mas? Not all of them. Yang saya kenal yang memang yang ex-IPTN mungkin sekitar 20-an, yang 20-an itu yang gitu. Oke. Yang ex-IPTN. Banyak juga yang orang-orang Indonesia yang di sini yang mereka belajar di sini terus langsung ke Boeing juga banyak. Ya. Mas Jimmy mau tanya. Silakan Mbak Ningsih, monggo. Pak Irfan, kalau di Boeing di Seattle itu untuk hire harus citizen atau resident? Permanent resident. Jadi ada banyak yang pekerjaan itu istilahnya cuma requirement-nya itu namanya US person. US person itu adalah permanent resident, green card holder itu udah bisa. Saya sendiri juga masih green card holder. Jadi paspornya masih paspor Garuda saya. Soalnya kan Boeing yang di Pennsylvania itu harus citizen kan? Iya. Jadi memang ada mungkin yang military Mas ya? Ya, yang military mungkin. Project tertentu yang require ya kayak security clearance gitu kan. Iya. Itu foreign national nggak bisa lah. Betul. Ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ini kalau ada pertanyaan dari Mbak Ratih, apakah ada kerjasama atau kemungkinan kerjasama IPTN atau perusahaan lainnya di Indonesia membuat beberapa bagian atau komponen pesawat Boeing? Indonesia memiliki banyak tenaga ahli pembuat pesawat. Tadi sih sempat sentuh sama Mas Irfan tadi ya, yang ada di outsourcing center itu ya, design center ya. Ya. Dulu sebelum itu sebenarnya istilahnya ada subkontrak bikin part dan IPTN itu pernah jadi bikin partnya Boeing gitu di kayak pertama pesawatnya 737 itu ada partnya yang namanya frame bulkhead itu dibuatnya di IPTN. Dulu saya pertama kali kenal dengan yang IPTN, orang Boeing itu di sana. Waktu itu lagi ada tes yang dilakukan di IPTN gitu. Jadi IPTN yang membuat tes artikelnya. Jadi Boeing-nya itu tinggal bikin spesifikasi rekomendasi dibuat di sana, dites di sana, tinggal terima datanya. Memang ada mungkin cerita aja satu project itu waktu itu satu tes artikel itu dibuat sama IPTN bagus sekali, jadi hasilnya bagus sekali. Terus the next test artikel dibuat sama Boeing, tapi memang ukurannya lebih gede lagi, jadi di upscale scale up-nya gitu kan lah, scale up-nya. Malah ada masalah, jadi kalau dari segi kemampuan kita di Indonesia itu nggak kalah dengan di sini. Kadang yang jadi masalah itu lebih ke misalnya ya following the procedure lah, ada proseduralnya itu suka nggak bisa itu. Pokoknya asal jadi lah, memang bagus loh, cuman kadang istilahnya not traceable lah gitu lah. Karena antara istilahnya kalau istilah yang gampang ini, kalau sini istilahnya namanya conformity, antara yang digambar dengan yang barangnya itu harus match. Tapi kadang suka yang itu antara gambar dengan barangnya itu suka nggak match. Itu yang itu masalah itu. Sekarang soal mau mencari pekerjaan yang di sini itu yang kirim ke Indonesia, kadang yang sering jadi ya memang kalau di sininya sendiri kan masalahnya ya kalau bisa dikerjakan di sini dengan masih kompetitif, orang masih akan pengen tetap di sini. Tapi kadang namanya produksi itu kan apalagi sekarang itu yang namanya pesawat terbang itu ekspornya. Boeing is the largest exporter in the US. In terms of value, so $1 billion value-nya itu Boeing is the largest exporter.
Nah, kayak Cina itu yang 737 tadi itu I think 1 out of 3 or 1 out of 4 of 737 product go to China. And ketika mereka beli itu, mereka kan dikontrol sama kayak misalnya dari pusatnya lah, pemerintah pusatnya itu kalau ada perusahaan penerbangan di Cina itu mau beli, itu harus bareng-bareng lah gitu istilahnya. Jadi sama pemerintah ngorsinir. Nah, ketika mau beli itu, saya mau beli 200 pesawat, tetapi kamu harus ngasih saya kerjaan di sini. Nah, itu makanya mereka dapat kayak finishing project itu di sana di finishing line di Cina-nya itu, karena itu mereka pas beli itu ya negosiasi lah gitu. Kalau istilahnya apa ya? Offset. Soalnya di EPTN dulu kan juga sebenarnya begitu juga. Kita beli pesawatnya Boeing kayak gini, tapi kamu ngasih kerjaan ke kita gitu. Cuman kemarin Mas Irfan, ini karena waktu ya, keterbatasan waktu, ini ada 3 pertanyaan lagi, mungkin singkat aja, mungkin kalau Mas Irfan. Ini pertanyaan $1 million question. Apakah 737 MAX X sudah aman diterbangkan? Sudah terbang sekarang. Jadi udah dari segi dari FAA-nya udah ngasih sertifikat approval sebelum mereka airworthiness certificate-nya udah dikeluarkan, itu kepala FAA-nya sendiri nerbangin sendiri, it's safe. Udah terbang sekarang, udah terbang lagi. Second one, the next one is kalau mampir ke Seattle, bisa nggak berkunjung? Apakah Boeing bisa dibuka untuk publik? Jadi Boeing ada Boeing tournya, tapi sekarang selama COVID ini memang masih tutup. Biasanya ada turnya gitu, ada turnya untuk datangnya ada. Next berikutnya ini pertanyaannya menarik ini. Berapa gaji engineer di Boeing? Macam-macam juga, jadi kan biasanya kalau starting salary-nya ya macam-macam juga, tergantung kan. Kalau engineer mungkin sekitar ya 60-70, kalau yang starting engineer-nya ya baru lulus gitulah S1. Yang saya tahu sekarangnya sekitar itu kali. Mungkin yang terakhir ya Mas, insya Allah sebelum kita tutup, insya Allah ini menarik sekali topiknya. Dari Pak Dati Sofwan bin Abdul Karim di Facebook nanya, tolong diulangi konsorsium yang tadi, bagaimana bentuknya, apakah saham, pemasaran, atau pembuatan, atau maintenance? Konsorsium, saya bingung nih, konsorsium yang mana ya? Mungkin yang produksi yang 787 itu kali. Mungkin itu bagaimana bentuknya? Itu pembentuknya bagi saham, pemasaran, atau pembuatan dan maintenance? Dari lebih ke production-nya, jadi yang pembuatannya sebenarnya dari desain sampai production-nya. Jadi kalau itu tadi kan istilahnya kalau outsource 4.0 atau 4.0 yang waktu itu namanya, istilahnya kan outsourcing-nya kan ada levelnya. Outsourcing-nya bikin apanya aja, tapi desainnya masih di sini ada kan di sini. Yang itu waktu yang 787 itu outsourcing-nya juga mereka bikin dari desainnya, mereka yang nangani, produksinya mereka yang nangani, mereka yang duitnya juga yang mereka yang nangani. Cuma nanti kan setelah kita dikirim ke Boeing-nya yang final assembly, yang jual, mereka dapat duitnya gitu. Oke, baiklah. Mungkin itu if I get the question correct. Iya, ini dari Facebook. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Setelah itu mungkin kita bisa tutup pertemuan hari ini. Berapa lama umur pesawat terbang itu? Kalau kita desainnya itu, istilahnya desain service objektifnya itu 20 tahun. 20 tahun without any major damage. Jadi kita desainnya minimal 20 tahun. Biasanya ada marginnya, kita pakai 1,5. Jadi bisa sampai 30 tahun. Tetapi secara teori, kita bisa menerbangkan pesawat itu as long as we want. Masalahnya kayak istilahnya kayak gampangannya kayak kita punya mobil gitu. Kita bisa aja menjalankan mobil yang usianya udah tua sekali gitu. Cuman masalahnya biasanya kan antara itu nanti adalah untuk bisa terbang itu harus ada inspeksinya macam-macam. Ya kayak badan kita lah, kalau udah agak tua itu dokternya harus ke dokternya berapa kali sehari. Kalau dulu misalnya kayak gini mah nggak masalah gitu. Sekarang ini batuk dikit harus ke dokter sedikit, maintenance-nya lebih mahal lah kayak istilahnya. Lebih mahal gitu ya. Jadi 20 tahun ya, desainnya itu 20 tahun ya. Desainnya 20 tahun, marginnya tambah 1,5, jadi sekarang 30 tahun. Umumnya begitu.
Tapi orang ya itu tadi, kalau mau bikin terbang lebih lagi harus perlu keluar lebih banyak lagi. Nanti dari segi airlinernya kan secara ekonomis apakah itu masih memungkinkan atau lebih murah kalau saya beli baru lagi lah. Baru. Ya. Oke. Baiklah, makasih Mas Irfan. Ini menarik sekali diskusinya hari ini. Mungkin kita masih ada seri kedua ini, insya Allah. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi diskusinya di bidang lain. Terima kasih buat Iwafilah sekalian yang telah hadir tune in di acara Hobimu Muhammadiyah malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda, pembicara yang berbeda dan tetap menarik. Sekali lagi saya mohon undur diri, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majelis dan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri lalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Irfan, Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.